Semoga kalian semua sehat ya. Pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik dan antara garis dari sebuah bangun ruang. Kalian dimudahkan sama Allah untuk mempelajari materi ini ya. Tujuan pembelajaran kali ini kita akan mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik dan titik ke garis. Tambahan juga garis ke bidang. Perhatikan, Ibu punya sebuah titik, ini bebas di ruangan terbuka. Dari sebuah titik ini kita akan memiliki banyak sekali garis lurus. Akan banyak sekali garis dari sebuah titik. Nah, adapun dari dua buah titik, kita hanya bisa memiliki satu garis lurus. Nah, sekarang yang akan kita perhatikan itu adalah ke dalam bentuk ruang, bangun ruangnya. Jadi, kita akan mempelajari titik, garis, bidangnya dalam sebuah bangun ruang. Konsep titik dan garis pada dimensi 3 itu, yang pertama, melalui dua titik berimpit hanya akan ada satu garis lurus, ya. Melalui dua titik yang berimpit hanya akan ada akan ada satu garis lurus dalam bidang, sebuah bidang, atau dalam konsep 3 dimensi. Jika sebuah garis lurus mempunyai dua titik sekutu dengan bidang datar, maka garis terletak pada bidang. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini Ibu punya sebuah bidang, bangun ruang 3 dimensi, yaitu persegi. Di manakah garis tadi yang dimaksud, yaitu melalui dua titik yang berimpit hanya ada satu garis lurus, dan jika sebuah garis lurus mempunyai dua titik sekutu dengan bidang datar, maka garis tersebut terletak pada bidang. Nah, ini membicarakan satu garis yang sama. Garis yang manakah itu? Nah, garis yang ini. Garis ini terbentuk dari dua titik yang saling bersekutu atau berseberangan. Ya, dia terletak pada satu bidang permukaannya. Paham? Kemudian, melalui 3 buah titik yang tidak berimpit atau segaris, hanya ada satu bidang datar. Kemudian, poin ketiga, melalui sebuah garis yang diperoleh dari dua buah titik sekutu dan sebuah titik tidak pada garis, dapat dibuat satu bidang datar. Nah, bidang yang manakah yang dibicarakan tadi di atas? Perhatikan, ini sebuah bangun ruang 3 dimensi. Bidang yang dibicarakan itu yang seperti apa? Yang seperti ini. Kita lihat bidang segitiga itu, dia berada di dalam ruangan bangun ruang tersebut. Bisa kebayang? Jadi, melalui 3 buah titik yang tidak berimpit, lihat titik sudut dari bangun datar berbentuk segitiga itu. Sudut segitiga itu kan tidak berimpit, semuanya saling berseberangan dari sebuah bangun ruang itu. Kita hanya bisa membuat satu bidang datar. Kemudian poin yang di bawahnya, melalui sebuah garis yang diperoleh dari dua buah titik sekutu dan sebuah titik pada
garis dapat dibuat satu bidang datar. Nah, ini juga sama, yang dibicarakan itu adalah bidang datar yang berbentuk segitiga. Melalui dua garis yang berpotongan hanya ada satu bidang datar. Dan melalui dua garis yang sejajar hanya ada satu bidang datar. Nah, yang seperti apa yang dibicarakan? Perhatikan. Jika dua garis tidak bisa dibuat satu bidang datar, maka dikatakan garis tersebut saling bersilangan. Nah, perhatikan di sini Ibu, itu ada garis, itu disebut dengan garis diagonal ruang. Kalian sudah belajar ketika SMP unsur-unsur yang dimiliki oleh bangun ruang. Itu kan? Kita punya titik sudut, kita punya rusuk, kita punya bidang sisi, kita punya diagonal bidang, kita punya diagonal ruang, kita punya bidang diagonal. Masih ingat? Nah, garis yang Ibu tunjuk itu, yang ditebalkan itu adalah diagonal ruang. Diagonal ruangnya. Kemudian ada satu lagi diagonal ruang lagi yang saling bersilangan. Perhatikan poin yang paling atas, melalui dua garis yang berpotongan hanya ada satu bidang datar. Garis yang berpotongan itu apa? Di sini menggambarkan dua diagonal ruangnya yang saling berpotongan. Maka dari dua diagonal ruang itu hanya akan dibuat satu bidang datar. Bidang datar yang mana? Nah, yang ini. Yang jika kalian bayangkan itu menjadi sebuah bidang diagonalnya. Kemudian melalui dua garis yang sejajar. Yang manakah? Perhatikan di sini. Nah, ini garis yang sejajar, ini ada diagonal bidang. Yang bidang alasnya. Kemudian diagonal bidang atasnya juga, permukaan atasnya. Nah, dia kan saling sejajar. Maka dari dua garis sejajar ini kita hanya akan membentuk atau hanya bisa membuat satu bidang datar dari dua garis yang sejajar ini, yaitu nah ini. Jadi yang dibicarakan hampir sama, poin pertama dengan yang keduanya yaitu hampir sama tentang ini. Nah, adapun dua garis yang saling bersilangan, itu garis yang bagaimana? Garis yang diagonal bidang datar. Diagonal bidang di alas dengan diagonal bidang di atapnya atau di permukaan paling atasnya itu saling bersilangan. Jadi tidak bisa dibuat sebuah bangun datar kalau saling bersilangan. Jarak garis ke bidang sekarang yang dibicarakan. Ada dalil yang pertama, jika sebuah garis tegak lurus pada sebuah bidang, maka garis ini akan tegak lurus pada setiap garis yang terletak pada bidang datar tersebut. Kemudian dalil yang keduanya, jika garis L dikatakan tegak lurus dengan bidang P, jika dan hanya jika garis tersebut tegak lurus pada dua garis lurus yang melalui titik potong garis L dengan bidang P. Nah, kalau kalian belum bisa membayangkan, perhatikan bangun kerucut di bawah ini. Bangun ruang berbentuk kerucut di bawah ini. Bayangkan sama kalian bahwa di depan kalian ada sebuah kerucut. Ya. Nah, tinggi kerucut, garisnya dia akan tegak lurus dengan terhadap apa? Terhadap alas kerucutnya. Nah, bayangkan garis L itu adalah tinggi kerucutnya. Dan bidang P itu adalah alas kerucutnya. Ya. Jadi tinggi itu garis L yang dibicarakan dalam dalil itu dengan bidang datar garis P bidang P, bidang alas dari kerucut itu, dia akan tegak lurus. Jika bagaimana? Jika dia tegak lurus dengan garis yang ada di dalam bidang P itu. Di dalam bidang P yang di sana di kerucut itu kan ada jari-jari. Jari-jari dengan tinggi, dia akan saling tegak lurus. Nah, itu yang dibicarakan ya.
konsep tadi kita masukkan ke soal konkretnya, soal konkret dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita punya sebuah kubus, maaf itu salah nulis ya, bukan kubus maksud ibu. A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 2 cm, tentukanlah jarak titik E ke garis DG-nya. Yang seperti apa? Kalau ada soal cerita yang seperti ini, kalian biasakan membuat gambar untuk lebih memperjelasnya. Ini sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, bayang? Sekarang berarti panjang rusuknya sama ya, kalau kubus setiap rusuknya sama panjangnya kubus itu. Berarti semuanya adalah 2 cm. Bagaimana cara menentukan jarak titik E terhadap garis DG? Otomatis kita harus mencari dulu panjang DG. Nah, panjang DG itu adalah diagonal bidang sisi DCGH. Itu diagonal bidang sisi DCGH, di mana diagonal bidang itu rumusnya adalah mengacu pada teorema Pythagoras. DG atau sisi miringnya di situ sebagai dalam teorema Pythagoras, DG itu sebagai sisi miring. Sisi miringnya adalah hasil penjumlahan sisi yang lain. Sisi yang lain di sana DC dengan CG. Jadi DG kuadrat sama dengan DC kuadrat ditambah DG kuadrat. Berapakah DC? DC itu kan tadi rusuk panjang rusuk, yaitu 2 cm. Dan CG juga sama panjang rusuk 2 cm. Berarti panjang DG kuadratnya adalah 8. Nah, berarti panjang DG-nya akar dari 8. Berapakah akar dari 8? Ya, akar dari 8 adalah 2 akar 2. Nah, sekarang EG. Kenapa kita harus mencari EG? EG itu sama panjangnya dengan DC, karena EG juga merupakan diagonal bidang EFGH. Dia akan sama panjangnya dengan DG, yaitu 2 akar 2. Kenapa kita harus mencari EG? Perhatikan ilustrasinya. Nah, karena kita ingin mencari panjang titik E, jarak antara titik E terhadap garis DG. Panjang sebuah letak titik terhadap garis itu adalah yang paling pendek biasanya yang ditanyakan. Syarat yang paling pendek terhadap titik sebuah garis itu dia adalah tegak lurus. Jadi dia akan tegak lurus terhadap garisnya. Jadi garis E kita bantu titik O. Titik O itu adalah perpotongan dari EO. Kita ambil garis gitu. Dibayangkan ada garis EO. Nah, itu yang akan kita cari. Panjang itu yang ditanyakan. Jarak dari titik E terhadap garis DG-nya. Kita ambil titik bantunya yaitu O di sana. Di mana E terhadap DG-nya dia akan tegak lurus. EO terhadap DG-nya dia akan tegak lurus. Nah, perhatikan. Jadi EOG. Perhatikan segitiga itu membentuk sebuah segitiga di mana O-nya adalah 90 derajat karena dia akan tegak lurus. Nah, karena OG itu adalah setengah dari DG, berarti panjang OG-nya adalah akar 2 atau setengah dari 2 akar 2. Otomatis kita akan bisa mencari jarak antara E terhadap garis DG-nya tadi. Yaitu di situ Ibu buat garis bantunya yaitu EO. EO kuadratnya itu diperoleh dari DG kuadrat. Kenapa dikurangi OG? Karena DG di situ sebagai sisi miring segitiga EOG. DG-nya sebagai sisi miring. Berarti EG kuadrat dikurangi OG kuadrat. EG-nya tadi adalah 2 akar 2. OG-nya adalah akar 2. Berarti 2 akar 2 kuadrat dikurangi akar 2 kuadrat adalah
Ya, 2 akar 2 kuadrat itu hasilnya 8. Akar 2 kuadrat itu hasilnya 2. Berarti 8 dikurangi 2 adalah 6. Berarti OE-nya akar dari 6. Jadi jarak antara titik terhadap garis DG itu adalah sepanjang akar 6 cm. Seperti itu ya. Jadi kuasai. Nah, ini untuk evaluasi kalian atau latihan soal, sejauh mana kalian memahami materi yang sudah kita pelajari barusan. Nah, di sini ada sebuah bangun. Nah, bukan kubus, balok ya ini. Balok ABCDEFGH dengan ukuran-ukurannya ditentukan. Nah, yang ditanyakan tentukanlah jarak garis DC. Jarak garis DC terhadap bidang ABGH. Di situ lihat yang diarsir itu ada bidang ABGH yang dikenal dengan bidang diagonal dari bangun ruang ABCDEFGH. Nah, yang ditanyakan berapakah jarak antara garis DC terhadap bidang tersebut? Nah, silahkan, semoga dimudahkan. Ingat, Allah menyayangi orang-orang yang mengetahui kadar dirinya dan tidak melewati perjalanannya, menjaga lisannya dan tidak menyia-nyiakan umurnya. Maka mumpung selagi masih muda kalian, mumpung masih waktunya, yuk semangat belajar mencari ilmu ini sebagai pahala kebaikan untuk diri kalian sendiri. Semoga bermanfaat pertemuan sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.